Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Putri Ningsih dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika ditinjau dari gaya kognitif field dependent dan field independent. Pendahuluan latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, dalam memecahkan soal matematika, siswa membutuhkan kemampuan berpikir kreatif. Hal ini didukung oleh Amina di KK 2020 yang menyatakan bahwa penerapan pendidikan saintifik dalam kurikulum 2013 diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan partisipatif, serta mampu merangsang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis, terutama dalam pembelajaran matematika. Poin yang kedua, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui soal High Order Thinking Skills atau soal HOTS. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Saputra dan Dini 2018 yang menyatakan bahwa tujuan utama dari HOTS yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada level yang lebih tinggi, terutama kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi dan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah menggunakan cara yang berbeda dengan pengetahuan dan yang dimiliki oleh setiap individu. Lalu poin yang ketiga, setiap individu mempunyai ciri khas masing-masing yang tidak dimiliki individu lain. Hal ini juga didukung oleh Susanto 2015 bahwa perbedaan karakteristik dari setiap individu dalam menanggapi informasi disebut dengan gaya kognitif. Didukung juga oleh Ramatina dalam Prihatin Insiden Ratu tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap siswa mempunyai bakat, kemampuan, dan pengelompokan gaya kognitif yang berbeda-beda sehingga memungkinkan siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang berbeda pula. Dengan kata lain, kemampuan berpikir kreatif siswa yang dihasilkan akan tergantung dari gaya kognitif yang dimilikinya. Maka, poin dari latar belakang masalah ini adalah kemampuan berpikir kreatif dipengaruhi oleh soal HOTS karena soal HOTS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa jika siswa dilatih secara terus-menerus. Sedangkan siswa memiliki ciri khas masing-masing yang tidak dimiliki individu lain. Hal itu dinamakan dengan gaya kognitif. Sehingga gaya kognitif juga mempengaruhi siswa dalam memecahkan masalah matematika. Berdasarkan latar belakang, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa SMK Muhammadiyah Kajen dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif field dependent dan field independent? Lalu tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa SMK Muhammadiyah Kajen dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya kognitif field dependent dan field independent. Metode penelitian, pertama jenis penelitian ini yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu kelas 11 TKJ 1 SMK Muhammadiyah Kajen yang berjumlah 33 siswa. Lalu untuk pengumpulan data, menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif, tes GEFT atau Group Embedded Figure Test, dan pedoman wawancara. Nantinya dari 33 siswa yang mengerjakan soal tes GEFT, yaitu tes untuk mengetahui gaya kognitif siswa, hasilnya akan diambil 2 siswa yang memiliki nilai tertinggi dari masing-masing gaya kognitif dan juga berdasarkan pertimbangan dari guru. Untuk analisis data menggunakan alur Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil tes GEFT dari 33 siswa diperoleh 21 siswa memiliki gaya kognitif field independent dan 12 siswa memiliki gaya kognitif field dependent.
Berdasarkan hasil tes GEFT, dipilih 2 siswa yang masing-masing satu siswa memiliki gaya cognitive field dependent dan satu siswa memiliki gaya cognitive field independent. Berdasarkan pertimbangan dari guru dan hasil tes tertinggi atau skor yang diperoleh dari siswa. Skor tadi ditentukan oleh ketentuan yang sudah ada, yaitu skor 0-9 dikategorikan gaya cognitive field dependent, sedangkan skor 10-18 maka siswa masuk pada gaya cognitive field independent. Pembahasan untuk subjek field dependent berdasarkan hasil triangulasi dari hasil tes dan wawancara diperoleh pada soal nomor 1, subjek mampu memahami soal, merencanakan penyelesaian, dan menemukan 2 kejadian sesuai dengan perintah soal dengan tepat. Pada soal nomor 2, subjek mampu memahami masalah, namun salah satu penyelesaian pada 2 cara yang digunakan masih kurang tepat. Lalu pada soal nomor 3, subjek mampu memahami masalah, namun subjek kurang teliti saat menyelesaikan masalah. Pada soal nomor 4 atau yang terakhir, subjek tidak mampu melakukan penyelesaian sehingga tidak ada jawaban akhirnya. Sedangkan subjek field independent berdasarkan hasil triangulasi hasil tes dan wawancara diperoleh pada soal nomor 1, subjek mampu memahami soal, merencanakan penyelesaian, dan menentukan 2 kejadian sesuai dengan perintah soal dengan tepat. Pada soal nomor 2, subjek mampu memahami masalah, melakukan perencanaan, dan menyelesaikan soal menggunakan 2 cara. Pada soal nomor 3, subjek mampu memahami masalah, melakukan perencanaan, dan menyelesaikan masalah dengan jelas dan rinci. Pada soal nomor 4, subjek tidak mampu melakukan penyelesaian sehingga tidak ada jawaban akhirnya. Sehingga dari penjelasan tadi, subjek dengan gaya cognitive field dependent hanya mampu menyelesaikan soal nomor 1 dengan baik, sehingga subjek hanya memenuhi 1 indikator berpikir kreatif, yaitu kefasihan. Lalu, subjek dengan gaya cognitive field independent, karena mampu menyelesaikan soal nomor 1, 2, dan 3, maka subjek memenuhi 3 indikator berpikir kreatif, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan elaborasi. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa subjek dengan gaya cognitive field dependent hanya memenuhi 1 indikator berpikir kreatif, yaitu kefasihan. Subjek field dependent tidak mampu menyelesaikan soal tes berpikir kreatif nomor 2, 3, dan 4. Sehingga subjek field independent tidak memenuhi indikator fleksibilitas, elaborasi, dan kebaruan. Dapat disimpulkan bahwa subjek field dependent hanya memiliki tingkatan berpikir kreatif pada level 1 dengan kategori kurang kreatif. Sedangkan subjek field independent mampu memenuhi 3 indikator berpikir kreatif, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan elaborasi. Subjek field independent tidak mampu memenuhi 1 indikator berpikir kreatif, yaitu kebaruan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek field independent memiliki tingkatan berpikir kreatif pada level 3 dengan kategori kreatif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.